Oke, kembali lagi dengan channel ARM Offroad. Hari ini kita kembali lagi mau nge-review salah satu mobil offroad dari Kalimantan Selatan. Mobil ini sendiri adalah mobil Suzuki Caribbean tahun 2006, milik salah satu member dari klub offroad yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Jack. Nah, jika kita lihat sekilas, mobil ini memang sudah full spec ya. Nah, artinya sudah dilengkapi dengan alat recovery, bahkan pengaman dari setiap sisi mobilnya, dilengkapi dengan juga ban ekstrim. Nah, yang nanti akan kita lihat, kita review apa aja sih yang ada di dalam mobil ini. Nah, tapi sebelum itu saya perlu ingatkan kepada rekan-rekan yang belum subscribe channel ini agar segera tekan tombol subscribe-nya, agar channel ARM ini semakin berkembang dan selalu memberikan informasi tentang dunia offroad. Oke, langsung saja. Di bagian depan mobil ini sudah menggunakan winch Warren yang model gawang dengan dilengkapi tali plasma agar memudahkan kru dalam menarik tali ini saat mobil ini perlu alat recovery. Nah, masih di bagian muka, mobil ini dilengkapi dengan bumper custom yang garang. Bumper ini sendiri adalah buatan salah satu bengkel offroad yang ada di Kalimantan Selatan. Memang jika dilihat dari muka, bagian mobil ini sangat garang ya, dan terlihat kokoh. Masih di bagian muka, mobil ini menggunakan grill asli dari Suzuki Caribbean. Lampu muka sennya pun masih menggunakan lampu asli dari Suzuki Caribbean dan dikoneksikan dengan warna yang cocok dengan bodi mobil Suzuki Caribbean ini. Lanjut lagi ke bagian samping, mobil ini sudah dilengkapi dengan roll bar yang terkoneksi ke bagian atas serta samping mobil ini. Rollbar dari mobil ini sendiri menggunakan pipa seamless berukuran 1/4 agar kekuatannya pun mampu untuk menopang mobil ini saat ada bahaya. Masih di bagian samping, mobil ini dilengkapi dengan fender yang terbuat dari bahan karet yang cukup elastis, yang tujuannya untuk menghalau lumpur agar tidak kena bodi mobil. Serta di bagian samping juga masih ada ball step custom dari bahan pipa seamless yang juga diberi plat dan diberikan variasi berlobang seperti itu agar terlihat lebih bagus. Nah, adapun roll bar di bagian samping tadi terkoneksi ke bagian atas dari mobil ini, yang mana bagian mobil di bagian atas ini sudah ada dilengkapi dengan roof rack yang digunakan untuk menopang barang pada saat off-road ya. Nah, kita lihat kadang-kadang pada saat off-road itu kita harus banyak membawa barang. Nah, kemudian di bagian belakang juga langsung terkoneksi ke bagian bus step. Masih di bagian atas, roof rack ini juga dilengkapi lampu LED bar, yang mana lampu LED bar ini digunakan agar mobil ini tidak kesulitan saat melintasi medan off-road pada malam hari. LED barnya pun cukup terang, serta pemasangannya pun sangat rapi di bagian atas sana. Untuk bagian belakang, fender bagian belakang ini juga menggunakan bahan karet seperti yang di bagian muka tadi, di custom sedemikian rupa agar terlihat rapi dan bagus. Nah, di bagian belakang, mobil ini sendiri menggunakan bumper belakang custom yang juga sama buatan salah satu bengkel yang ada di Kalimantan Selatan, dilengkapi dengan lampu red. Di bagian belakang tadi, roll bar sendiri
terkoneksi dari bagian kanan ke bagian kiri. Ini untuk memperkuat bagian roll bar tadi agar pada saat mobil ini melintasi medan off-road tidak berbahaya dan dapat tetap selamat saat ada insiden dan lain sebagainya. Mobil ini ada menggunakan lampu tembak atau lampu sorot 2 biji yang digunakan untuk menerangi pada saat mobil ini sedang berjalan mundur. Di bagian sebelah kiri, mobil ini sama seperti bagian sebelah kanan yang sudah kita jelaskan tadi. Tidak ada perbedaan. Cuma hanya saja kalau kita lihat di sini, mobil ini sendiri masih menggunakan spion lipat dari Suzuki Jimny ya. Roof rack dari mobil ini sendiri terlihat sangat rapi. Mobil ini dilengkapi atau menggunakan ban merek C-Max Extreme Tracker, yang mana ban ini cukup familiar di kalangan off-roader, utamanya di Asia Tenggara, karena sudah banyak terbukti dapat melewati medan off-road serta memiliki kekuatan yang cukup bagus. Untuk kondisi bannya sendiri masih 90% dan masih oke untuk diajak untuk off-road. Saya tidak ada masalah. Untuk velgnya sendiri, mobil ini menggunakan velg beadlock yang digunakan untuk menyengkram ban C-Max Extreme Tracker ini agar tidak terlepas walaupun dalam keadaan ban yang mungkin sedikit kempes ya, atau tekan bannya agak sedikit. Mobil ini sendiri menggunakan ban C-Max Extreme Tracker ini ukuran 31 ring 15. Dirasa ini untuk Suzuki Caribbean ini sudah cukup. Nah, kembali ke bagian bawah. Mobil ini menggunakan gardan dari bawaannya, yaitu Suzuki Caribbean yang dikoneksikan dengan menggunakan per dari Suzuki Vitara, cacing dari Suzuki Vitara, serta lengan ayun atau long arm dari Toyota Land Cruiser Prado atau Toyota Prado. Ini dia lengan ayunnya. Nah, jadi mobil ini sendiri sudah dapat kita pastikan pasti memiliki suspensi yang lebih nikmat lagi pada saat melewati jalan-jalan berbatu atau obstacle-obstacle yang sangat biasanya kita rasakan tidak nyaman pada saat menaiki mobil Suzuki Jimny Caribbean, ya kan? Nah, di bagian belakang mobil ini juga sama menggunakan long arm dari Toyota Prado. Untuk bagian ban belakang juga sama, ada velg beadlock serta ban C-Max seperti di bagian muka. Nah, itu dia. Sedangkan untuk di bagian bawah, tangki sudah ditutup dengan pengaman agar tidak mentok saat melewati V atau obstacle di medan off-road. Nah, di bagian belakang masih sama. Mobil ini menggunakan gardan dari Suzuki Caribbean. Lanjut ke bagian muka. Mobil ini sih sebenarnya tidak ada yang istimewa di bagian dalamnya, karena pemilik memang sengaja membuat mobil ini terlihat tetap orisinil, tetap nyaman. Karena kalau terlalu banyak alat-alat untuk off-road, get off dan lain sebagainya itu biasanya jadi tidak nyaman ya untuk kita lihat. Di bagian dashboard masih sama, beberapa indikator, ada AC, ada petunjuk-petunjuk, masih sama seperti standar. Nah, mobil ini sendiri masih dilengkapi AC untuk memudahkan pengemudi pada saat melewati medan off-road itu agar tidak terasa panas, tetap masih nyaman ya kan. nah yang membuat mobil ini istimewa salah
salah satunya juga mobil ini sudah dilengkapi dengan ARB air locker. Jadi mobil ini dipastikan dapat melahap obstacle-obstacle yang lumayan ekstrim. Dan ini dia saklar untuk menghidupkan kompresor, locker muka dan locker belakang. Ini adalah tuas transmisi dan ini adalah handle untuk per wheel drive-nya. Itu dia. Hampir sama seperti baru, cuma ada beberapa bagian mungkin seperti tombol saklar. Nah, kita pasti bertanya-tanya, di mana sih tempat dari kompresor ARB air locker tadi itu? Nah, mobil ini sendiri untuk kompresornya itu berada di bawah sana, di bawah dashboard, agar tidak menghalangi serta tidak memakan tempat. Kalau ditaruh di bagian belakang pasti akan memakan tempat. Untuk bagian interior, mobil ini sama seperti mobil-mobil Caribbean standar lainnya, cukup rapi dan masih baik semua untuk bagian interiornya. Saja memang mobil ini agak sedikit kotor karena sudah hampir beberapa tahun tidak dihidupkan. Serta di bagian sini ada saklar untuk lampu di atas tadi, LED bar serta lampu tembak di bagian belakang. Untuk bagian mesinnya, mobil ini dilengkapi dengan mesin standar orisinil dari Suzuki Caribbean 1300 cc. Karena dengan mesin 1300 cc itu untuk membawa bodi Jimny atau Suzuki Caribbean ini itu sudah dirasa cukup ya, karena mobil ini juga tidak terlalu berat gitu loh. Jadi pemilik pun merasa sudah cukup lah, tidak ada permasalahan. Namun ada beberapa komponen dari mesin ini yang diganti. Salah satunya kalau kita lihat koil dari mobil ini sudah menggunakan koil racing dari Bluefair untuk meningkatkan performa dari mesin ini. Kalau untuk yang lain sih sebenarnya tidak ada banyak perubahan, hanya beberapa settingan saja. Nah ini dia tadi kompresor AC-nya juga masih ada. Nah, untuk yang lain-lain mobil ini sebenarnya tidak ada permasalahan. Mesinnya pun dirasa sudah cukup untuk Suzuki Caribbean ini. Karena kalau kita lihat beberapa rekan-rekan juga menggunakan Suzuki Caribbean ini sudah dirasa cukup ya, apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan air locker. Nah ini adalah solenoid dari winch warna yang di muka tadi. Kenapa ditaruh di sebelah situ? Karena untuk lebih aman agar tidak terkena air atau kayu, karena kalau kita taruh di bagian muka sini lebih riskan ya dia. Mobil ini sendiri menggunakan satu aki dengan kapasitas yang cukup besar, karena dirasa dengan satu aki ini sudah cukup untuk mengoperasionalkan segala komponen yang ada di mobil ini, termasuk untuk winch. Mengingat mobil ini juga ringan, tidak terlalu berat. Untuk alat recovery tidak membutuhkan konsumsi listrik yang besar. Ya, dan itu tadi review singkat tentang Suzuki Caribbean Off-Road ini. Dan mobil ini sendiri oleh yang bersangkutan ada rencana ingin dijual. Barangkali ada rekan-rekan yang berminat, nanti kita akan berikan nomor telepon di deskripsi yang bisa dihubungin. Karena kalau kita pikir daripada membangun mobil dari nol lagi, lebih baik membeli mobil yang sudah jadi, karena mobil ini juga sudah full spec dan keseluruhan baik semua. Bahkan untuk cat dan lain sebagainya itu masih bagus semua, dan kualitas catnya juga sangat bagus. Nah, kita juga tidak lupa nanti akan berikan ada potongan video, ada postingan video kita yang terdahulu tentang kemampuan mobil dari Suzuki Caribbean ini saat melewati track off-road. Nanti kita akan cantumkan juga
mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri bagaimana kemampuannya. Dan kita juga mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang belum menekan tombol subscribe untuk segera melakukannya, karena dengan bantuan rekan-rekan sekalian dapat kami gunakan sebagai pemicu dan pemacu untuk selalu memberikan informasi tentang dunia off-road. Oke, itu saja. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih.